di masyarakat itu punten ya tidak kenal dengan namanya disabilitas itu ya. Disangka di paradigma mereka itu kalau disabilitas ya kasihan dibantu kayak gitu. Lihatnya kasihan, jangan ikutlah karena yang utuh aja maksudnya tuh yang kasihan lihat fisiknya mungkin kayak gitu. Nah ini mumpung lagi di podcast ini, saya tuh pengen ngomong di sini. Tolong perdayakan kita, sebenarnya kita juga mampu. Tapi ketika kita mendaftar selalu gagal terus. Jadi kalian harus tetap semangat menjalani hidup sampai tutup usia. Jangan bergantung kepada manusia lain. Jadi kalian mampu, kalian punya kemampuan, kalian punya keunggulan. Jadi jangan merasa terpuruk atau tersia-sia di dunia ini. Kalian mampu. Ayo bangkit semangat bersama kami Aliansi Satu Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan serawung podcast kembali dengan teman-teman atau kelompok rentan yang mana dalam hal ini adalah disabilitas. Dan langsung saja teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan teman-teman Aliansi Satu Hati ya Pak ya. Dan di sini juga saya sudah bersama dengan dua narasumber dari aliansi atau komunitas dengan nama Aliansi Satu Hati tadi. Dan di sini akan kami sharingkan terkait mengerucut bagaimana teman-teman disabilitas di tengah masyarakat dan segala macam kegelisahannya. Langsung saja, ini dengan Pak Karsidi dan Pak Edi Komara. Mungkin bisa dikenalin dulu awal mulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Karsidi dari Desa Gegesik Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya Karsidi Tuna Daksa. Tuna Daksa, barangkali teman-teman ada yang belum tahu Tuna Daksa itu. Barangkali mungkin masih ada yang awam dengan Tuna Daksa. Tuna Daksa itu tuna fisik. Tuna fisik ya, kalau saya terkhususnya adalah kaki polio. Berarti dari lahir ya Pak ya? Bukan dari lahir. Menurut cerita orang tua saya sih, saya itu malpraktek waktu Pak sakit panas besar tuh. Kan dulu tuh belum ada dokter-dokter yang bagus ya, mungkin ya, walau alam saya nggak tahu. Ada semacam mantri-mantri yang belum selevel dokter itu salah menyuntikkan kepada saya. Oh, disuntik gitu. Disuntik. Bukan kayak dipijetin. Bukan disuntik. Oke. Itu mungkin bisa diceritain dimulai dari umur berapa? Saya dengar cerita sih dari sesepuh saya tuh mulai umur 4 tahunan. Oh, berarti memang masih kecil. Masih kecil. Tapi Bapak ngerasa pernah bisa jalan gitu nggak? Bukan pernah bisa jalan, ngerasa itunya pasti masih normal. Masih. Oh, berarti ngerasain ya. Iya. Jadi begini, mungkin saya ceritakan ya, waktu saya malpraktek itu sampai kata orang tua saya itu 2 bulan itu saya lumpuh semua, badannya lumpuh semua. Nah kemudian karena terapi dari dokter atau pengobatan dari dokter itu alhamdulillah kita sembuh. Tapi di sebelah sini mati, kaki sebelah sini belum. Dari pinggang ke bawah? Ya, tapi sebelah ini. Oh, sebelah kanan aja. Iya. Kita skip dulu Pak Karsidi, kita kenalan dulu sama Pak Edi Komara. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Komara, lahir di Gegesik, sama di Gegesik Kidul, Desa Gegesik Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya juga sama seperti dia dulu tuh, waktu zaman dulu polio ya, musim polio tuh. Okay. Sama kasusnya, seperti sering kalau panas bawa ke mantri, disuntik. Kalau panas bawa ke mantri, gitu aja. Okay. Terus nggak tahu lama kelamaan tuh kaki sebelah tuh mengecil. Jadi mengecil nggak terasa. Kalau saya sih umur kalau nggak salah 9 bulan. 9 bulan. Iya, 9 bulan. Belum bisa jalan ya? Belum jalan. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak Edi dan Pak Karsidi yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk serawung podcast bersama Paham Perempuan di sini.
semoga dengan adanya podcast kita ini bisa memberikan kesadaran dan rasa kemanusiaan sesama, karena kita sama-sama manusia ya, dan tidak hanya dilihat secara fisik saja gitu, tetapi kita semua sebagai manusia yang hidup di bumi berhak untuk melakukan semestinya manusia gitu kan gitu. Nah teman-teman di sini kan tadi udah diinformasikan bahwa Pak Karsidi dan Pak Edi Komara ini memang bukan bawaan lahir ya, bukan bawaan lahir yang dalam hal ini kurang gitu, tetapi memang bisa jadi malpraktek tadi ya Pak ya. Dan sepertinya orang umum juga belum tahu secara detail dalam hal ini ya, karena mereka kadang antipati atau males gitu kan ngobrol sama kita yang teman-teman kelompok rentan disabilitas dalam hal ini. Jadi bisa jadi orang-orang itu taunya ya dari lahir seperti ini gitu, bukan yang tadi. Dan itu dikasusin nggak sih Pak? Mohon maaf, yang malpraktek tadi. Mohon menjawab ya. Iya jelas. Karena kita kan orang desa ya Mbak ya, jadi nggak mengerti hukum. Kalau bermain di hukum kan kita yang benar, takutnya malah kita disalahkan. Jadi satu, kita nggak mau melalui jalur hukum. Kedua, kita ikhlas karena ini mantri juga adalah wasilah Allah untuk memberi kita seperti ini. Jadi iya, maksudnya saya ikhlas saja seperti ini. Itu jadi nggak mau jalur hukum atau apa, tapi alhamdulillah saya diberikan disabilitas kayak gitu, difabilitas. Berarti memang sangat bersyukur, hebat sekali teman-teman ini. Mungkin diawali kita ngobrolin aliansi dulu kali ya. Gimana sih aliansi Satu Hati ini bisa jadi satu kumpulan atau wadah teman-teman difabel, itu gimana ceritanya? Dimulai dari tahun berapa dan di mana? Mau Pak Edi atau Pak Karsidi? Silahkan. Iya. Aliansi Satu Hati itu sebenarnya belum lama, tapi kita udah berkecimpung di tempat lain. Tapi di aliansi ini baru lama, belum lama maksudnya. Tapi kekompakan kita benar-benar terasa untuk semangat membantu sesama disabilitasnya tuh lebih terasa banget di aliansi ini. Maka insya Allah kami tetap berjuang terus di aliansi, karena benar-benar perjuangan yang tanpa pamrih dan luar biasa untuk teman-teman aliansi. Udah ada sejak kapan Pak? Baru 1 tahun ya kira-kira, Mas Edi? Baru 1 tahun. Apakah memang aliansi, kita katakan komunitas ya, komunitas teman-teman difabel ini baru ini atau sudah ada yang lain juga kalau di kabupaten itu? Kalau di kabupaten itu banyak, komunitas di kabupaten itu banyak, karena kan kalau satu kabupaten kan luas ya Mbak ya, ada wilayah timur juga, barat juga sangat luas. Jadi mungkin di suatu daerah ada SDM disabilitas mendirikan sebuah organisasi sendiri. Jadi ya itu, jadi banyak lah di Kabupaten Cirebon. Nah teman-teman, saya pribadi juga Cirebon Barat, saya dari Jamblang. Baru tahu juga ada teman-teman dari Gegesik yang memang stay. Kalau sekrenya ini di mana? Aliansi Satu Hati ini? Di Duku Puntang. Baru tahu gitu kan. Dan ini salah satu kebahagiaan dan kebanggaan kami bisa bertemu dengan teman-teman disabilitas di sini. Terus mungkin bisa sharing sih, sudah ada berapa orangnya dan apakah memang pergerakan atau kegiatannya masif atau bagaimana Pak? Pak Edi mungkin. Kegiatannya udah seringnya banyak ya, beberapa kali ya, udah ya. Udah. Kegiatannya bagi nasi setiap bagi Jumat. nasi kotak tiap Jumat. Jumat berkah sudah gitu. masuk ke 164. Iya. Terus pekan. Ya tiap minggu itu. 3 tahun lebih. Terus bagi kursi roda gitu, bagi kursi roda, tongkat. Nanti namanya teriak kayak gini gitu. Kalau yang membutuhkan gitu ada. Terus ada lagi, misal kayak pelatihan kerja gitu atau apa gitu sama teman-teman disabilitas, itu sudah ada belum? Sudah ada. Sekarang ada di Telur Asin. Lagi bikin telur asin. Telur Asin sama Darul Tauhid di Gegesik. Gegesik juga. Kalau Gegesik ininya apa sih? Apa sih profesi masyarakatnya itu kebanyakan apa? Petani kah atau peternak atau apa? Kalau di Gegesik Kidul. Petani sama pengusaha. Sama pengusaha. Petani. Ini lagi nyoba untuk pelatihan telur asin gitu, bikin telur asin gitu, Mbak.
Sebelum lebih dalam membahas terkait teman-teman Aliansi Satu Hati dan mungkin kekerasahan yang dirasakan oleh Pak Edi atau Pak Karsidin dalam hal ini mewakilkan teman-teman ya. Saya kasih pengantar atau prolog terlebih dahulu teman-teman. Kami mengutip dari website difabel.ukm.ac.id bahwa di sini menerangkan peran difabel dalam dunia kerja. Nah, kita sebagai sesama manusia yang mana hidup di muka bumi ini tidak melihat secara fisik ataupun pemikiran bagaimana setiap orang itu bisa melakukan sesuatu gitu. Dalam hal ini kerja itu kan tidak bisa digolongkan atau dipisah-pisahkan. Jadi teman-teman kelompok rentan di dalam hal ini difabel juga bisa masuk untuk ranah kerja gitu kan. Nah, definisi penyandang disabilitas untuk teman-teman yang barangkali belum tahu disabilitas itu apa, menurut Undang-Undang Nomor 8 di tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu yang sangat lama dan dalam hal berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi barangkali teman-teman yang nonton video ini nanti belum tahu apa itu disabilitas, bisa dengerin pengantar ini. Nah, di sini juga teman-teman adanya perbedaan cara berkegiatan antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas yang tidak disertai dengan lingkungan yang inklusif, maka akan mempengaruhi performa penyandang disabilitas dalam hal ini adalah pekerjaan. Nah, hal tersebut menjadi perasaan atau situasi kondisi yang dalam hal ini kelompok rentan disabilitas merasa tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam bekerja. Dan saya kira mungkin teman-teman yang menonton video ini sebelumnya juga sudah melihat video-video beberapa sebelumnya bahwa yang kami informasikan atau kami lakukan adalah terkait berkehidupan sosial, entah dalam hal ini parenting, trauma, pembulian, dan lain sebagainya. Dan kenyataannya yang kita rasakan adalah kelompok rentan atau disabilitas ini memang belum merasa enjoy atau berani gitu ya untuk tampil di depan umum atau berpartisipasi secara penuh terkait apapun yang dia bisa gitu kan. Setiap orang memiliki kemampuan, tetapi saya kira saya yang merasa di tengah-tengah teman-teman dalam hal ini mungkin ada kelebihan dan kekurangan, itu juga belum adanya partisipasi secara penuh. Misalkan ruang geraknya gitu kan, atau keadilan secara persamaan antara dengan manusia yang lain. Karena mereka hanya sebatas melihat secara fisik saja. Kita tidak bisa mengeneralisasikan kayak orang yang sempurna misal, katakan padahal manusia tidak ada yang sempurna ya di dunia ini. Itu dilihat secara fisik saja, oh ini bisa nih masuk kriteria atau spesifikasi dalam pekerjaan A gitu. Tapi melihat salah satu orang yang dalam hal ini mungkin kita sebut kurang ya, mohon maaf, atau disabilitas tadi, orang-orang langsung menolak gitu ya Pak ya. Pasti kerasa banget kan hal-hal yang seperti itu. Nah, langsung di-sharingin aja Bapak Edi ataupun Pak Karsidi terkait kegelisahan atau ketakutan bahkan misal untuk bersosialisasi di masyarakat ataupun pekerjaan atau di ranah keluarga. Dalam hal ini keluarga atau pernikahan nantinya. Silahkan yang mau jawab duluan siapa? Cok deh. Untuk keluarga tah. Aku keluarga. Ya, Oke, boleh. sok enggak. Semuanya jawab juga boleh. Sok Mas Edi dulu. Kalau dari nama keluarga saya tuh, ya menurut saya ini kan tuh udah kerja mandiri gitu ya. Iya. Dari mandiri, terus kan istri saya ini mantan istri saya. Padahal saya tuh sayang banget, saya utamain segalanya buat dia, saya tuh ya. Pokoknya dari segi penghasilan, pokoknya di nomor satuin lah istri saya tuh mantan. Tapi sebaliknya pembalasan dia tuh ke saya tuh kurang Oh, gitu, berarti nggak maksimal. Di sini udah berkeluarga sebelumnya ya? Sebelumnya aku udah keluarga, ya. Lalu ya berpisah. Ibunya juga dari teman-teman disabilitas atau? Bukan dia normal seperti biasa. Mantan saya tuh normal gitu seperti biasa. Apa merasa tidak diterima atau bagaimana Pak? Nggak tahu ya, dalam pikiran saya tuh nggak tahu kan, nggak ini ya,
Nggak tahu dia kan. Kalau dulu sih emang waktu dulu zaman dulu masih ini pangkas kan, saya kan usaha saya pangkas rambut. Dulu tuh wah dibilang belum banyak kayak gini. Sekarang pangkas rambut tuh udah banyak ya. Ya lumayan lah. Pangkas rambut potong satu pangkas rambut lumayan gitu. Tapi hasilnya tuh nihil nolnya tuh. Duit apa? Bukan dalam segi ekonomi keuangannya tuh nggak ini. Nggak jelas gitu. Nggak nggak kumpul. Ada kekhawatiran gitu nggak sih Pak, selain apakah dari pengalaman Bapak terkait pernikahan yang mohon maaf selesai ini kan ya, ada sesuatu hal yang ditakutkan atau gimana? Ya ada sih. Apa Pak, perihal apa gitu? Ya perihal sekarang mah dalam kondisi saya kan begini ya, ada kekurangan gitu. Kalau mau ini itu harus gimana gitu ya, khawatir aja gitu Pak. Nggak. Secara kestabilan finansial gitu, ada ketakutan tersendiri gak dari Pak Edi nih? Ada, tetap ada ya? Ada. Walaupun sudah punya pekerjaan secara Iya, mandiri. secara mandiri tetap juga ya? udah ada Mas. Oke. Mungkin Pak Karsidi mau menjawab gimana? Ranah masyarakat atau Keluarga ya. Saya jawab dua-duanya ya. Saya jawab keluarga. Alhamdulillah saya punya istri yang setia. Cie. Ya, karena kan setelah saya kan waktu masih muda tuh Mbak ya. Jadi punten ya rada sedikit flashback. boleh. Jadi waktu SD saya tuh masih normal. Masih normal, jadi kaki dua-duanya ini masih sama. Kak, kalau nggak punten diceritain pas Bapak masih normalnya itu dari umur berapa sampai ke berapa? Jadi saya normal itu ketika pulang dari rumah sakit itu masih normal, padahal nggak tahu ininya mati tuh. Jadi besarnya masih sama kaki itu. Nah ketika lulus SMP, mau SMP itu sudah terasa pakai sendal itu sudah lepas Mbak. Tadinya kan pas ya, terus pakai sepatu juga normal. Nah baru menyadari bahwa saya ini udah mulai cacat. Tadinya biasa aja, tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa jualan es. Saya jual keliling es tuh Mbak, jauh Mbak, sampai hampir 40 km saya ada. Saya sampai daerah Indramayu, itu dari kecil. Nah waktu itu masih umur berapa ya, umur masih sekitar 15-an udah jualan es, karena kan kebetulan waktu mau SMP itu bapak saya meninggal. Jadi nggak bisa lanjut karena nggak ada biaya ya waktu itu. Sementara ibu saya juga jadi kuli tandur ya, kuli di sawah tuh. Jadi saya memutuskan untuk udah ada jualan aja. Jadi saya jualan udah hampir 20 tahun dan alhamdulillah punya istri. Nah waktu itu sama istri masih normal, masih bisa jualan karena keahlian saya benar-benar saya manfaatkan. Di balik kekurangan saya juga harus ada kelebihan. Tapi seiring usia saya sudah menua, mata sudah mulai rabun, kaki juga semakin sulit untuk jalan jauh tuh. Jadi saya sudah nggak kerja, sudah 4 tahun sekarang ini sudah nggak kerja sama sekali. Tapi kerja di yayasan itu honornya nggak seberapa ya. Kerja di yayasan yatim tuh saya kerja di situ. Tapi alhamdulillah istri masih setia dengan saya, dengan keadaan saya, dan anak saya juga punya 1. Sekarang beban kita, rumah tangga kita agak berkurang setelah anak sudah lulus SMK. Jadi insya Allah akan melamar pekerjaan. Anaknya ini? Iya. Oke, mohon maaf kalau Pak Edi sudah punya anak? Saya anak 3. Mbak. Iya anaknya 3, banyak anak saya Mbak. Sama saya semua 3. Iya. Gimana Bu? Semuanya normal? Alhamdulillah normal anak saya Pak. Sudah besar semua berarti Pak? Ya udah besar, udah keluar SMK, terus SD, terus SD gitu. Berarti masih sendiri ya sekarang ya? Iya. Dengan anak-anak? Iya dengan anak-anak maksudnya. Pak Karsidi mau melanjut dengan jawaban di keluarga atau masyarakat mungkin silahkan. Iya. Kalau di masyarakat saya diterima dengan baik ya. Walaupun saya begini, masyarakat juga menyadari. Saya kan kalau mata tuh rabunnya tuh
dari kecil. Jadi Tikus atau rabun ayam. Jadi kalau malam tuh udah mulai gelap. Oh gitu. Nah, masyarakat itu tahu kalau saya matanya kurang begini ketika naik sepeda ke masjid. Ya kesenggol itu nggak marah karena oh iya, itu RCD yang matanya rabun. Berarti sore mulai gelap gitu. Iya, kata istilahnya rabun. Ya ini. Pagi kelihatan Kalau malam aja. berarti bukan minus ya, dua-duanya ya Pak? Sekarang sih minus, sekarang sih dulu sih rabun ayam saja, sekarang tambah tua, sekarang tambah ngeblur matanya. Jadi di masyarakat tuh menyadari dengan kekurangan saya, malahan dia punten ya, di masyarakat nggak ada yang mempermasalahkan dengan kekurangan saya. Ada di masyarakat ya welcome lah dengan keadaan saya. Alhamdulillahnya. Pak Edi bagaimana? Atau sama-sama gegesik jadi sama aman aja. Oke. Iya. Jadi di masyarakat tuh nggak ada nih ya yang memberikan sesuatu hal yang tidak enak gitu sama Pak Edi? Enggak sama. Oke. Mungkin sharing terkait aliansi Pak. Pak Edi ataupun Pak Arsidi merasa terbantu nggak sih adanya komunitas aliansi Satu Hati ini? Siapa yang nggak? Abi aja lah. Sangat terbantu banget, sangat terbantu. Sangat terbantu banget. Karena di aliansi ini saya rasakan pejuangnya hebat-hebat. Tidak mengenal pamrih, dia membantu. Iya, tidak mengenal pamrih, di disabilitas itu punten ya, saya agak mendalam itu mereka keluar bangsa sendiri dan sebagainya itu rela-rela aja. Semangat gitu, semangat banget, semangat aja gitu buat aliansi. Kitanya juga termotivasi untuk semangat. Gitu. Ya. Iya. Kadang kalau ada yang punya rezeki lebih, ada yang membelikan minuman, makanan buat kita yang kebetulan lagi memperjuangkan memperjuangkan aliansi gitu. Oke. Sekarang kita cerita lagi flashback mungkin zaman dulu pas masih muda ya. Iya. Sekarang udah jadi bapak nih. Iya. Pernah nggak sih Pak Edi atau Pak Arsidi itu ngerasain dibully gitu atau apa ya kalau bahasa Cirebon dieci gitu? Pernah nggak? Kayaknya enggak saya mah. Sejak kecil atau ya udah paling sama anak-anak kecil gitu. Kalau saya kan beda soal jalannya pakai alat bantu kayak gini. Jadi paling liatin aja saya. Bingung kok ada gini. Kadang-kadang pada anak-anak kecil tuh pada ngeliat gitu kalau saya jalan. Saya mah biasa aja, cuek aja biarin. Punya tongkat ini sejak kapan Pak? Oh saya dari dulu ya, semenjak SD. Masuk SD saya pakai ini. Kirain baru ada teman-teman aliansi terus dapat gitu, enggak ya? Enggak. Dan untuk pembeliannya sendiri ya mandiri? Mandiri, iya. Di masyarakat itu berarti bapak-bapak ini kan karena sama-sama gegesik ya? Iya. Sering diikutkan partisipasi masyarakat, kumpulan-kumpulan Karang Taruna atau bapak-bapak itu tetap ikut? Enggak, saya mah. Justru enggak di sana saya tuh. Enggak, saya tuh. Masih. Karena enggak ada kegiatan itu kali ya? Enggak. Jadi di masyarakat itu punten ya tidak kenal dengan namanya disabilitas tuh ya. Disangka di paradigma mereka itu kalau disabilitas ya kasihan dibantu kayak gitu. Lihatnya kasihan, jangan ikut lah karena yang utuh tuh aja maksudnya tuh yang kasihan lihat fisiknya mungkin kayak gitu. Jadi yang utuh aja yang ikut berpartisipasi dalam. Berarti tetap ada kumpulan tapi bapak-bapak tidak diikutkan. Ya diikutsertakan gitu. Kayak tahlilan minimal gitu. Oh ya tahlilan mah ikut. Itu sih ranah sosial. Itu mah. Kalau ini kemarin kan kita habis ada pemilihan presiden tuh. Bapak dimasukin nggak ke ranah panitia apa ya PPK, PPS atau di desa tuh namanya? Pernah nggak Bapak diikut sertakan KPPS? Nah ini mumpung lagi di podcast ini, saya tuh pengen ngomong di sini. Tolong perdayakan kita, sebenarnya kita juga mampu. Tapi ketika kita mendaftar selalu gagal terus. Ini daftarnya apa? PPK, PPS atau KPPS? Pernah KPPS saja karena yang kalau terlalu atas kan mungkin ada SDM yang lebih ya. Kita juga belum pede. Jadi untuk KPPS juga kita belum pernah. Tapi kalau dilibatkan menjadi saksi dan sebagainya sih saya pernah ikut beberapa kali di Pilpres. Oke, kalau Pak Edi pernah juga ikut sertakan sebagai apa? Panitia? Enggak juga. Enggak. Tapi sebenarnya kalau ditunjuk mau nggak? Kalau ditunjuk ya aku mah jadi KPPS ya gitu atau jadi panitia kegiatan ini ya gitu. Enggak juga. Kenapa? Ya mau cara saya nggak mampu kayak ini sih.
Tapi ada perasaan minder atau gimana Pak? Sudah Selama Enggak lah, saya nggak ada perasaan minder tuh. sudah nggak ada di kita ini mah. Sudah nggak ada. Nggak ada minder-minderan. Sudah nggak ada umur saya. Kalau dulu mungkin iya, Iya, waktu betul. masih remaja, Heeh. masih ABG gitulah. Iya. Minder ada. Kalau udah segini wah nggak ada rasa minder tuh. jadi bapak ya? Iya. heeh. Iya, nggak goyah gitu. Iya. Ini kalau teman-teman kan kebanyakan yang kelompok disabilitas ya. Iya. Selain ini kan ada ini namanya tunadaksa ya. Ada kan apa sih macamnya tunarungu, Tunarungu, tunagrahita, tunagrahita, tunanetra, tunabicara. dan lain sebagainya gitu. Iya. Biasanya kan kalau yang ini selain tunadaksa itu kan dia sekolahnya di SLB ya. Nah kalau bapak-bapak normal atau di SLB dulu? Saya di SD normal, saya normal. Ya, karena mungkin masih bisa untuk berkomunikasi secara full gitu Full, ya, iya, bisa. walaupun dalam hal ini fisiknya gitu kan. Berarti dulu gitu sekolah tetap di normal. Lebih normal di SD, saya juga dulu gitu. Kalau dulu belum ada SL sih enggak. Belum ada ya. Ya, mohon maaf ini bapak umurnya berapa sih? Saya 48. 48. Sama. Belum ada. Sama saya juga 48. Seumuran sama Pakar Sidi. Mungkin selingan juga, teman-teman pasti banyak banget yang belum tahu. Sekarang kan lagi gencar CPNS Pak. Mungkin bapak-bapak udah nggak bisa ini ya, nggak Iya, bisa join umur. karena Iya, bisa. Umur. kualifikasi umurnya sudah Umur ya. di atasnya gitu. Tapi kebanyakan yang saya lihat daftar CPNS aja gitu ya, orang-orang kayaknya mengelulukan gitu, pengen nih gitu jadi abdi negara, jadi seorang PNS yang nanti hidupnya dapat pensiunan. Ini juga sebenarnya ada Pak, untuk kualifikasi atau spesifikasinya untuk teman-teman disabilitas itu ada. Entah secara tuna-tuna tadi yang aku nggak hafal ya, misal tunawicara ataupun tunadaksa dan lain sebagainya. Sebenarnya ada. Misalkan dari teman-teman kelompok disabilitas itu bisa daftar CPNS, tapi ada beberapa syarat yang diberikan lagi. Misal kalau kita kan cuman kayak pemberkasan terus sama persyaratan dokumen lain. Nah kalau teman-teman yang disabilitas itu memberikan video misal, karena bisa jadi instansinya itu kan ingin melihat keadaannya dan kemampuannya seperti itu kan. Tapi saya kira dalam hal ini banyak juga selain dari CPNS ya. Misal kita pengen kan, misal anak-anak bapak atau bapak sendiri dulu zaman masih muda gitu, pengen dong gitu kayak kerja di pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan, misal kita katakan Indomaret atau apa ya, karyawan-karyawan apa ya bapak dulu mungkin punya cita-cita apa gitu. Pastikan mereka ini ya langsung ngasih ngejudge gitu loh ke kita, kayaknya orang mampu gitu. Ya kan? Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Belum pernah sih soalnya. Kalau belum saya pernah sih ya. belum pernah. Tapi bapak selama ini tuh memang bekerjanya mandiri ya? Kalau Mandiri. saya mandiri. Mandiri. Berarti ini salah satu contoh teman-teman bahwa kelompok rentan, kelompok disabilitas juga bisa memiliki usaha mandiri. Usaha mandiri Dan gitu. tidak bergantung dengan orang lain. Orang lain. Kami paparkan teman-teman di website yang tadi. Tapi untuk tahunnya mungkin belum update. Berdasarkan pada survei Angkatan Kerja Nasional di tahun 2018, ini udah 2024 ya. Jumlah penyandang disabilitas yang tergolong dalam usia kerja sebanyak 21.093 juta jiwa, di mana 51,18% itu merupakan angkatan kerja. Dari total tersebut yang masih menganggur sebanyak berapa nih? 414.222 orang. Dan saya kira mungkin kalau di apa nih namanya, aturannya gitu ya, mungkin masih banyak yang belum ke survei untuk teman-teman disabilitas. Karena pada kenyataannya ini ya, orang yang normal pun kadang-kadang mereka nggak punya KTP, nggak punya kakana. Pernah nggak punya pengalaman diri sendiri atau melihat teman yang lain disabilitas sampai hari ini belum tercatat di KK atau KTP-nya gitu? Pernah nggak Pak? Ya, sering lah, banyak. Sering, oh banyak ya. Kenapa tuh biasanya? Saya kan sering itu ya, sering belusukan ke teman-teman disabilitas dengan membagikan nasi itu. Iya. Maka saya bisa melihat keadaannya dari pembagian nasi itu. Saya tanya ketika silaturahim, ini kok minta kakak, kan biasanya instansi atau apa kan kalau data disabilitas minta kakak. Bisa jadi buat Sering laporan nggak ada gitu. di situnya, Nggak ada. Nggak punya gitu. Nggak punya, nggak masuk di kakaknya. Karena nggak punya nik. Nah, nik itu kan adanya di KTP. Oh iya, sebelum kakak kan KTP dulu ya. Iya. Nah, saya tanya kenapa nggak masuk KTP.
orang tuanya rata-rata cuek dengan keadaan anak. Berarti kalau KTP nggak punya, akta juga nggak punya. Ya, Sejadi. Nah, kita kan teman-teman kita yang seperti kita kan masih bisa akses ke kecamatan. Nah, yang lumpuh dan sebagainya tuh biasanya tuh nggak mau ribet. Nggak punya bantuan untuk yang ngedorong misalnya. Iya, atau ke sana karena bertahun-tahun gitu. Iya, sudah saya temui sampai 21 tahun, 25 tahun nggak punya KTP. Itu real itu. Ini real ketimpangan ya, teman-teman. Sama yang dirasakan kelompok disabilitas ya. Iya, terkait itu tanda penduduk sebagai masyarakat Indonesia gitu. Iya. Saya. Tapi seharusnya ada solusi nyata ya untuk RT itu kan harusnya turun dong ke rumahnya, itu kan bisa nggak sih? Kadang RT-nya juga punten ya kurang paham atau malas nggak, walau alamnya nggak tahu ya. Mungkin karena di bidang itu sih orang tuanya atau malu atau gimana tuh. Ya, orang tua malu juga harus ada support ya dari RT atau aparat kades setempat seharusnya. Kayaknya kalau malu itu kan jadi tidak menyelesaikan. Iya, kayak gitu. Nanti kalau daftar sekolah itu kan harus ada kakak KTP ya nggak sih? Iya. Banyak yang tidak sekolah itu, Mbak. Kalau yang sekolah, diam di rumah aja, diam di rumah aja. Kami temui itu banyak yang berak di situ, tidur di situ, masih banyak. Itu kenapa ya? Maksudnya disabilitasnya parah banget ya? Lumpuh, nggak bisa jalan. Iya, kadang-kadang nggak bisa ngomong. Ada yang ngomong juga. Ada. Ya, udahlah, sulit untuk diajak sosial berkomunikasi. Karena sampai maksimal umur berapa yang masih nggak punya KTP, Pak? Alhamdulillah kemarin sih udah pada itu ya terbantukan dengan sharing-sharing kita dibantu oleh teman-teman aliansi. Tadi tinggal berapa orang lah yang belum. Insya Allah nanti pemerintah juga akan share lagi ke kita dan mempermudah aset untuk perekaman itu. Tidak melupakan juga ya. Berarti memang teman-teman aliansi Satu Hati ini juga memberikan bantuan untuk itu, memberikan akses maksudnya. Iya, memberikan dorongan gitu, memberikan nasihat-nasihat kepada orang tuanya juga, anaknya gitu. Juga gitu. Berarti ini ya memang real ya teman-teman, kelompok disabilitas itu masih diberikan jarak dengan manusia yang lain ya, entah dalam hal hidup. Kita semua warga negara Indonesia, tapi masih banyak teman-teman disabilitas yang masih belum punya KTP. Belum KTP. Oke. Mungkin mau sharing selama ini kekhawatirannya apa, atau apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang menonton podcast ini? Silahkan. Mungkin apa saja? Mungkin dari saya ya, saya kekhawatiran saya ini ya, kita kan udah sepuh-sepuh nih, semoga sih ada regenerasi penerus aliansi ini hingga nanti ada aliansi junior dan sebagainya, regenerasi gitu ya. Iya, soalnya ini gerakan yang sangat mulia, harus ada generasi penerusnya karena disabilitas yang masih terpinggirkan itu masih banyak. Nah, dengan akses kita yang sudah agak menua ini, semoga sih nanti ada bantuan dari pejuang-pejuang yang normal juga bisa membantu kita, akses kita untuk warawiri atau memberikan dorongan semangat. Soalnya masih banyak banget yang harus PR kita yang harus kita teruskan setelah kita. Mungkin dari Pak Edi silahkan. Itu aja lah sama Atau ketakutan apa yang masih membayangi sampai hari ini sebagai teman-teman kelompok disabilitas? Ya, ketakutan seperti itu, seperti memang kata Mbak Ulia itu benar-benar ada jarak sama manusia lain, karena kadang dari tetangga sama tetangga sih kadang-kadang nggak pernah komunikasi karena kan dia ada di rumah saja. Jadi ketakutannya saya tuh mereka itu bergantung kepada orang tua. Sementara orang tuanya nanti menua dan ya pun ternyata wafat. Iya, nanti siapa yang dan harus bagaimana hidupnya gitu. Pernah saya temui begitu, Mbak. Satu rumah sama orang tua yang sudah sepuh. Setiap Jumat saya ke situ aja. Tiba-tiba orang tuanya meninggal, jadi dia sendirian di rumah. Itu loh yang harus khawatiran saya, itu disabilitas yang tidak bisa mandiri, masih bergantung pada orang tua yang masih eksis. Itu saya takut nanti ke depannya itu gimana. Saya juga dapat merasakan orang tua itu merawat disabilitas itu memang tidak segampang itu. Harus khusus. Kita kadang sama yang sesama normal aja kesabarannya sesabar tisu. Apalagi sama teman-teman yang
disabilitas ya. Iya, Iya, itu sabarnya yang harus double-double ya Pak ya. yang saya takutin kayak gitu tuh, saudara-saudara senasib dengan saya tuh kayak gitu. Jangan bergantung kepada dengan orang lain, harus mandiri. Harus mandiri. Pak Edi mungkin Ya udah itu aja lah. atau ada sesuatu hal yang mau disampaikan lagi? Mengenai penyampaian itu kepada teman-teman disabilitas Boleh. Mau menyemangati, mau Menyemangati ngasih aja, info. Bi. Kalau ada teman-teman difabel yang masih belum tersentuh gitu, bisa menghubungi teman-teman itu Iya. lewat mana itu boleh. Iya. Ya, untuk teman-teman sahabat penanggungan sesama difabilitas, jangan malu-malu. Kalian adalah makhluk Allah yang terbaik dari surat Atin itu. Jadi jangan malu-malu, cepat hubungi kami melalui rekan-rekan kami. Bisa, insya Allah Aliansi Satu Hati akan membantu sebisa semaksimalnya. Jadi kalian harus tetap semangat menjalani hidup sampai tutup usia. Jangan bergantung kepada manusia lain. Jadi kalian mampu, kalian punya kemampuan, kalian punya keunggulan. Jadi jangan merasa terpuruk atau tersia-sia di dunia ini. Kalian mampu. Ayo bangkit semangat bersama kami Aliansi Satu Hati. Bisa menghubunginya lewat mana? Media sosialnya apa mungkin? Mungkin ada nanti di WhatsApp kami mungkin ya. Di WhatsApp. WhatsApp. Bisa disebutin ya nanti. Iya. Kita sebutin di ininya. Ada lagi Pak Edi? Udah itu aja. Nah mungkin teman-teman karena Pak Karsidi sudah menyampaikan pesan dan memberikan semangat kepada teman-teman atau kelompok disabilitas tadi, mungkin saya juga ingin mewakili, mari untuk sama-sama peduli terhadap sesama tanpa memandang fisik, tanpa memandang status ya, karena sesungguhnya kita semua ini manusia di muka bumi ini di hadapan Tuhan itu sama, tidak melihat secara fisiknya, tidak melihat dari dia gajinya berapa atau dia itu siapa gitu kan. Kita semuanya sama. Jadi mari untuk tidak memberikan jarak, menormalisasi tidak ada jarak kepada teman-teman difabel atau disabilitas ya. Dan teman-teman Aliansi Satu Hati ini adalah merupakan salah satu kelompok yang mana memang solutif. Mereka tidak memilih maksudnya difabelnya seperti apa atau keadaan ekonominya seperti apa, tapi benar-benar memang menomorsatukan kemanusiaan. Iya, betul. Kita sama-sama manusia. Iya, gitu ya. betul. Semoga dengan adanya Serawung Podcast kali ini dengan teman-teman Aliansi Satu Hati bisa menyadarkan kita semua sebagai manusia seutuhnya, bisa selalu menomorsatukan sisi kemanusiaan. Dan ada closing statement nggak? Mau nyampein lagi nggak? Terus minggu apa? Tolong dijelaskan. Penutup. Penutup. Atau udah atau gimana? Udah kemarin tadi udah cukup saya rasa. Kalau salam teman-teman difabel itu apa gimana, Pak? Salamnya. Ya, Aliansi Salam Satu Hati. Semoga Serawung Podcast kali ini bermanfaat dan teman-teman pastikan sudah klik loncengnya dan subscribe juga di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share dan mampir di kolom komentar kami apabila ada teman-teman terdekat ataupun tetangga yang ingin disentuh juga, ingin bergerak bersama di Aliansi Satu Hati, bisa mampir di kolom komentar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.